sahabat Dedi. Jumpa kembali dengan acara Dedi Berbagi dengan episode yang ketiga. Saya akan berbagi mengenai bagaimana kita mengoperasikan sebuah bangunan dengan konsep bangunan hijau. Jadi saya akan bercerita, berbagi pengalaman bagaimana saya mengelola gedung-gedung dengan konsep-konsep bangunan hijau. Baiklah, seperti biasa, saya adalah anggota Ikatan Ahli Bangunan Hijau dan saya juga core founder Green Building Council Indonesia. Seperti biasa, saya akan menjelaskan mengenai disclaimer bahwa presentasi ini hanya dipergunakan untuk panduan umum dan hanya untuk tujuan-tujuan bahan informasi dan bukan sebagai pengganti standar nasional, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang mungkin diperlukan. Setiap bangunan berbeda sesuai dengan keadaan di lapangan. Para perancang, pemasok, dan kontraktor biasanya menggunakan penilaian keahlian mereka setiap bangunan sesuai dengan standar dan peraturan yang ada. Kemudian presentasi ini tidak menggambarkan dukungan GBCI atau IAFI terhadap sesuatu produk. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat bahwa ada dua peraturan yang berhubungan dengan bangunan hijau. Yang pertama adalah peraturan atau Permen PU 2 2015 yang bangunan hijau yang berbunyi bangunan hijau adalah bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya. Melalui penerapan prinsip bangunan hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Jadi saya ulangi, menurut Permen PU, bangunan hijau adalah bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi dan air dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bagaimana bangunan hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Kan dalam Pergub 38 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI menyatakan bahwa bangunan hijau adalah bangunan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan sampai dekonstruksi. Nah, itulah dua peraturan pemerintah yang mengayomi bangunan hijau di Indonesia. Selain itu, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa ada 6 kategori atau prinsip-prinsip yang harus menjadi perhatian pengelola bangunan. Di antaranya yaitu adalah pemanfaatan lahan bangunan, kemudian mengoperasikan bangunan sehemat mungkin, menggunakan air juga sehemat mungkin, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam area kita, dalam bangunan kita, dan juga menjaga kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, dan mempunyai manajemen lingkungan. Itulah kira-kira ada 6 yang harus menjadi perhatian apabila kita ingin mengelola bangunan kita sesuai dengan konsep-konsep bangunan.
Nah, dari satu kategori tadi, yaitu pemanfaat lahan bangunan, ada beberapa kriteria yang harus kita jalankan ya, atau kita punyai, yaitu pedoman pemanfaatkan lahan. Di antaranya bangunan mempunyai beberapa fasilitas umum di sekitar gedung kita, seperti ada bank, kantor-kantor pemerintah, kantor polisi, sakit, toko kebutuhan, apotik, tempat ibadah, sehingga kalau dengan adanya tempat-tempat itu akan mempermudah penyewa atau penghuni untuk mencapai berbagai fasilitas dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, di sekitar bangunan mempunyai jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama dari lahan. Dan menyediakan juga fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan bebas dari perpotongan akses kendaraan, sehingga mereka betul-betul merasa aman di dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki. Dan apabila memungkinkan, lokasi bangunan dekat dengan halte stasiun transportasi umum, kan, dari gerbang bangunan. Apabila mungkin, menyediakan shuttle bus bagi penghuni gedung untuk mencapai stasiun transportasi, atau menyediakan carpooling ya, yang terintegrasi dengan shuttle bus. Selain itu, pengelola bangunan juga harus mempunyai kebijakan mengenai pemeliharaan eksteriornya. Juga bangunan mempunyai 30% area landscape dari total luas bangunan. Softscape yang bebas dari bangunan hardscape yang terletak di atas area-area tersebut adalah taman, di atas basement atau roof garden, terrace garden atau wall garden. Itu juga bisa dikategorikan dan dimasukkan sebagai dari yang 30%. Kemudian dianjurkan juga tanaman-tanaman yang dipakai sebaiknya semuanya menggunakan tanaman lokal dan mempunyai tajuk ya yang luas ya, sehingga betul-betul tanamannya itu rimbun sehingga orang merasa nyaman. Dan selain itu, pengelola bangunan juga harus berusaha melakukan berbagai tindakan dalam rangka mencapai pengurangan kendaraan pribadi. Ya, tadi seperti disampaikan, membuat carpooling, menyediakan feeder bus atau voucher-voucher kendaraan umum, dan melakukan diskriminasi parkir ya, agar mengurangi para pengunjung atau penghuni menggunakan kendaraan pribadi ya. Sehingga kalau dengan ada diskriminasi parkir, diharapkan mereka akan beberapa pedoman pemanfaatan lahan, diantaranya bangunan mempunyai beberapa fasilitas umum sekitar seperti tadi disampaikan, seperti bank, kantor-kantor pemerintah, ya, kantor polisi, ya, toko kebutuhan, apotek, tempat ibadah, ya tadi disampaikan, sehingga mereka dengan mudah ya kan mencapai tempat-tempat tersebut tanpa menggunakan kendaraan. Selain itu, di sekitar bangunan mempunyai jenis fasilitas umum ya, dalam jarak pencapaian jalan utama dari lahan. Kemudian menyediakan fasilitas pejalan kaki tadi disampaikan ya, dan juga menyediakan parkir sepeda ya. Jadi untuk biasanya dihitung dari jumlah penghuni ya. Jadi setiap 30 penghuni disediakan satu tempat sepeda. Jadi nanti kita hitung saja berapa luas bangunan, berapa penghuninya ya, nanti kita hitung berapa jumlah tempat sepeda yang diperlukan. Selain tempat sepeda, juga kita diharapkan menyediakan shower ya. Jadi tempat orang apabila setelah bersepeda ya, dia bisa mengganti baju atau mandi ya, dengan nyaman di tempat yang dekat dari parkir sepeda, sehingga dia kemudian merasa bersih. Kemudian juga bangunan mempunyai albedo ya. Albedo itu artinya atap atau non atap. Jadi bahan-bahan yang dipakai itu bahan-bahan yang tidak memantulkan atau tidak menyerap panas. Hitung nanti ada rumusannya, sehingga itu agar bahan-bahan itu tidak melebihi
harus melebihi minimum 0,3. Selain itu juga disarankan ya, seperti juga sekarang ada peraturan Pergub bahwa bangunan-bangunan kita ini dilarang ya, membuang limpasan air hujan keluar ya. Jadi air hujan itu sebaiknya ditampung baik di dalam sumur resapan ataupun di dalam tangki ya. Dan apabila kita mau mensertifikasi nantinya, sebaiknya air yang ditampung itu adalah minimum 50% dari semua jumlah total curah hujan. Nah, itu salah satu dari prinsip-prinsip pengelolaan bangunan hijau dari aspek tepat guna lahan. Kriteria terakhir dari tepat guna lahan di dalam pengelolaan sistem bangunan hijau adalah pengelola bangunan melakukan peningkatan kualitas hidup tergedung dengan melakukan salah satu dari tindakan berikut: perbaikan sanitasi, penyediaan tempat beribadah, WC umum, kaki lima, dan pelatihan-pelatihan pengembangan untuk masyarakat. Tidak terbatas, membatasi dan membuka akses pejalan kaki ke minimal 2 orientasi menuju bangunan tetangga. Jadi itulah kriteria terakhir dari pemanfaatan lahan dengan mengacu konsep bangunan hijau. Demikian tayangan saat ini. Dan mudah-mudahan kita bertemu di tayangan selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pengelola bangunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memang mau mensertifikasi bangunannya. Kira-kira itulah kategori-kategori dan kriteria-kriteria yang perlu diketahui oleh para pengelola bangunan agar apabila disertifikasi kita sudah siap melengkapi dokumen. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari. Ini adalah sebagai sharing, berbagi dari saya selama mengelola bangunan. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Salam sehat.